Saya dengar informasi hari ini ada dilakukan vaksin secara massal untuk guru-guru di Dinas Pendidikan. Apa benar gitu, Bang? Ya, jadi benar untuk vaksin hari ini sejumlah 1.800. Jadi terbagi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kurang lebih sebanyak 400 lebih. Ini adalah wilayah Kecamatan Arsel, yaitu Pelingkau, Puskesmas Pelingkau, Puskesmas Arus Selatan, dan Puskesmas Sungai Rangit. Selebihnya di wilayahnya masing-masing. Ini adalah vaksinasi untuk tenaga kependidikan, guru, TK, PAUD, dan SD. Jadi ini tiada lain adalah upaya kita menyikapi SKB 4 Menteri yang wacananya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru ini. Jadi ya tetap melakukan protokol kesehatan, standar-standar yang dilaksanakan 2 bulan ke depan, mungkin 50% dulu tahap awal pembelajarannya, dan di situ tidak diadakan jam istirahat keluar ruangan. Jadi istirahatnya tetap dalam ruangan, dan sesuai dengan arahan juga bahwa sementara waktu kantin tidak dibolehkan buka. Jadi siswa-siswi diharapkan selain protokol kesehatan dia juga membawa bekal dari rumah masing-masing supaya tidak terjadi kerumunan, dan nanti diatur oleh sekolah posisi tempat duduknya. Mungkin yang dipakai hanya 50%. Jadi jam berikutnya nanti mungkin kita atur, tapi memang belum memenuhi semua jam kurikulum mungkin. Tapi pengarah ini kita tahap awal dulu lah. Oke, Bang, kalau kita melihat dari untuk dilakukannya tatap muka ya rencana ke depan ini ya. Kalau untuk prokesnya, apakah ini ada pengadaan baru yang sifatnya safety-nya prokes? Karena jumlah siswa kan tidak sedikit gitu, Bang. Artinya dalam arti segala sesuatu yang menyangkut kelengkapan prokes itu, Bang. Baik, sebetulnya prokes ini sudah disiapkan sekolah sudah pada saat kita awal-awal pandemi sudah dilaksanakan, karena kami monitoring juga beberapa kali ke sekolah. Jadi alat cuci tangan segala macam itu sudah disiapkan. Bahkan kesiapan di sekolah-sekolah juga jarak itu memang posisi kursi tidak dirubah, hanya ada yang kosong terisi, kosong terisi. Jadi mereka sudah menerapkan itu. Jadi kita harapkan tetap kerjasama dengan orang tua murid. Jadi orang tua murid juga mempersiapkan misalnya seperti masker segala macam itu. Jadi kalau segala cuci tangan, insya Allah hand sanitizer disiapkan di sekolah, karena sekolah insya Allah ada dana biaya operasional sekolah itu dengan saat pandemi COVID ini boleh digunakan sebagian untuk kebutuhan-kebutuhan protokol kesehatan untuk kita kelancaran ya, nanti mudah-mudahan bisa new normal, jadi sekolah pun bisa maksimal untuk proses pembelajaran di secara tatap muka. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan sistem guru, Bang, artinya paket ya, artinya yang mana guru ini biasa memberi satu materi pembelajaran terfokus pada salah satu di sekolah. Tapi kenyataan ini kan apa ada perubahan skema barunya atau bagaimana gitu, Bang? Ya tentunya kita tetap ini kan semangat belajarnya tetap kita ada gitu loh. Ya walaupun memang kondisi begini, jadi kita tetap upaya-upaya kita peningkatan kualitas pembelajaran tetap kita laksanakan semaksimal mungkin lah dengan kondisi yang ada. Ya tentunya kita melihat kondisi ya Pak Taufik ya. Jadi tidak bagaimanapun maksimalnya karena situasi kondisi, ya tentunya kita mengikuti situasi dan kondisi yang ada, tapi semangatnya jangan kendor gitu loh. Tetap semangat meningkatkan kualitas pendidikan, tetap tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan juga gurunya. Jadi ini juga tanggung jawab pendidikan ini ada 3 komponen itulah, sehingga kita harus sinergi supaya pelaksanaan dan kualitas pendidikan tetap terjaga. Kalau mengenai jadwal pembelajaran apa seperti biasa atau ada perubahan? Ya tetap ada perubahan, karena kita tadi biasanya di kelas misalnya anggaplah 30 orang, ya mungkin masuknya hanya 15 orang tahapan pertama. Jadi kita tetap atur perharinya Pak Taufik. Jadi tapi diharapkan kurikulum nanti pelan-pelan tidak jauh ketinggalan gitu. Jadi sesuai target mata pelajaran ataupun kurikulum pembelajaran yang tetap kita standarkan di sekolah. Mungkin ada harapannya, Bang, dengan rencana tatap muka dilakukannya sekaligus dengan adanya vaksin pertama yang dilakukan di aula Dikjar ini, Bang. Ya, jadi harapan kita dengan adanya vaksinasi oleh dari Dinas Kesehatan dan pemerintah untuk
tenaga pendidikan yang dilaksanakan hari ini, mudah-mudahan tahap kedua ini juga terlancar dengan terlaksana dengan baik, ya mudah-mudahan tersedia juga vaksinnya gitu loh. Jadi kita harapkan dengan kondisi tenaga pendidikan yang sudah siap juga, ya mudah-mudahan pada saat mengajar proses pembelajaran ya tetap menggunakan prokes, ya mudah-mudahan tidak ada yang terkonfirmasi. Dengan konsekuensi apabila ada yang terkonfirmasi sesuai dengan SKB 4 Menteri juga kita harus segera menutup sekolah tersebut, sehingga kita evaluasi beberapa hari kemudian baru kita buka lagi. Jadi betul-betul diantisipasi ya Bang, jangan sampai terjadi terkonfirmasi Iya, gitu ya. apabila terdata terkonfirmasi dia prosesnya sudah melaksanakan luring tatap muka, otomatis kita tegaskan harus segera tutup. Ini tetap kita tidak terlepas dengan kerjasama gugus COVID kabupaten maupun gugus COVID kecamatan. Nah, sekarang kalau kita berbicara untuk guru itu Bang, artinya antisipasi oke, sudah terdeteksi secara dini. Tapi kalau kita melihat siswa ini kan tidak bisa terdeteksi. Nah, langkah-langkah apa yang bisa dipersiapkan oleh dinas untuk mengantisipasi ini? Ya, langkah-langkah kita tadi, kita tetap sebelum, anggaplah misalnya ada rapat komite dengan beberapa guru, dengan wali murid misalnya. Jadi disitulah kesempatan kita hanya menekankan kepada kepala sekolah ataupun guru bahwa pada saat rapat komite betul-betul sama-sama bertanggung jawab gitu loh. Jangan sampai begitu sekolah nanti orang tua menyalahkan sekolah gitu loh. Jadi ada kebersamaan lah. Jadi ini juga kita minta ada kesediaan pernyataan mungkin dari komite bahwa guru-guru sangat wali murid sangat mendukung keberadaan belajar tatap muka ini. Jadi supaya sama enak gitu. Jadi tidak ada sering menyalahkan. Nah, kalau masalah penyakit itu kan Allahu alam, kita tidak bisa melihat penyakitnya gitu. Jadi ini Pak Taufik kan aja. Oke, jadi kesiapan salah satu orang tua siswa dalam mengantisipasi ini harus secara dini ada pernyataan yang tidak saling menyalahkan gitu Iya, ya. istilahnya siap mendukung pembelajaran tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Oke, Nah, terima kasih Pak. oke, makasih. Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Dr. Andes Rustam Effendi, MSI.